Jadi ini bukan dibuatan loh, bukan buatan orang. Ya, ini sudah ada dari dulu, jadi sudah alami. Ya, Sydney juga sama. Jadi beberapa negara itu punya pelabuhan alami. Ya, contohnya kayak Turki, ada Istanbul, ya, ada San Francisco, ya. Jakarta punya, Tanjung Priok nggak punya. Sudah lama ya, nggak lah, nggak itu buatan. Ya, jadi kalau di sini dulu pelabuhannya sampai ke kemarin tempat kita di Salamanca. Ya, tapi yang daerah sini ini sudah direklamasi. Ya, kalau di Australia reklamasi nggak ada ribut-ribut, ya, reklamasi aja langsung, ya. Di Indonesia kan reklamasi suka ada ribut-ribut gitu kan. Jadi di sini langsung dibuat reklamasi dan memang bagus. Jadi dia buat pemukiman baru dan tempat-tempat baru. Ada yang jalan-jalan lagi semalam kemarin? Nggak ada. Ada yang jalan-jalan. Ada ke McDonald katanya 2 kilo McDonald ya. Ya, kalau jalan-jalan apa namanya dari kamar, jangan lupa infokan teman sekamar. Ya, karena apa? Teman sekamar penting buat kita. Soalnya kenapa? Kalau kita lagi jalan-jalan, ya, misalnya ketinggalan kunci gitu ya, apa namanya? Jadi ditungguin gitu. Ya, jadi soalnya kalau terlalu malam kadang-kadang teman sekamar mungkin dia nungguin atau apa, takutnya ketiduran atau gimana, ya. Jadi infokan teman sekamar mau kemana kira-kira. Ya, kalau mau jalan-jalan berdua juga lebih bagus. Ya. Apa namanya, jalan-jalan sama-sama. Kalau lagi sendirian, infokan teman sekamar mau kemana. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan ada apa-apa, teman sekamarnya bisa ngebantuin, kontak ke saya atau kontak ke Bu Intan, Bu Rani. Ya, apa namanya? Oh, itu udah turis tuh pagi-pagi udah mau jalan tuh. Naik bus, tunggu angkot, iya, tunggu angkot. Ya, tadi mengenai makan ini ya, makan apa? Makan set menu, ya. Orang bule kalau set menu itu lama pasti, Pak. Ya, dia keluarin satu-satu. Makanya kenapa kita mesti duduk? Kalau nggak ada orangnya di tempatnya, dia nggak akan serve, dia nggak akan taruh di meja. Jadi kadang-kadang orang Indonesia suka ini bagian dari kultur shock. Mungkin makan satu ya, keluar dulu sebentar ke toilet ya. Kalau nggak jalan-jalan, lihat foto-foto atau merokok, kadang-kadang itu kultur shock nih kadang-kadang orang Indonesia. Kalau orang boleh nggak, dia makan sampai benar-benar 3 keluar baru dia bangun. Ya, jadi kalau kita nggak ada di tempatnya dia nggak akan taruh makanannya. Jadi kita mesti duduk. Begitu duduk, kalau udah habis, tolong misalkan kemarin makan sop atau nanti pembukaannya makan salad ya. Misalkan salad gitu ya. Kalau udah habis piringnya itunya apa? Sendok apa garpu sama pisaunya disilangin begini, disilang aja, taruh di piring ya, jadi nanti diangkat sama dia kalau kita belum habis. Soalnya gini, kadang-kadang ada bule yang dilihat, oh piringnya belum habis, padahal kita udah nggak mau makan lagi ya. Misalkan salad, saya cuma ngadain salad nih, cuma mau makan tomat atau apa gitu kan, tinggalin aja gitu kadang-kadang. Jadi dia pikir belum habis, dia lewatin terus ya. Makanan keduanya nggak ditaruh sama dia ya, dia pikir kita belum selesai makan gitu ya. Ini kadang-kadang kita itu, jadi kalau itu silangin aja, mau nggak sendok apa garpunya sama ininya ditaruh di luar piring ya, itu nanti akan diangkat sama dia ya. Begitu diangkat sama dia, dia taruh yang kedua, kita taruh yang kedua. Biasanya yang kedua itu namanya main course ya, main course. Jadi main course itu biasanya ya daging ya, apa namanya, kayak kemarin ikan apapun yang besar ya. Biasanya ada terakhir penutup. Ya, penutup itu bisa berupa kopi teh kayak kemarin, itu sangat Inggris sekali ya, British sekali kemarin. Ada lagi yang model Eropa, kalau penutupnya biasanya es krim ya, atau sesuatu yang manis kayak kue-kue gitu ya, itu penutup ya. Jadi kalau apa belum ada 3 set, jalan-jalan dulu. Ya, udahlah. Kadang-kadang orang Indonesia malah ada nggak mau appetizer lagi ya, nggak mau sop lagi, langsung mau main course gitu ya. Bisa juga ya, ini sebagian dari inilah, kita kan kalau di Indonesia makan cepet ya kan. Kita kan kalau orang Asia itu kan harus dikejar-kejar sama ini ya, apa namanya, sama pekerjaan atau apa, kalau lagi sibuk, jadi maunya cepet sesuatu. Jadi kalau orang bule itu mereka nikmatin makan ya. Makanya kenapa lama, Pak? Itu bukan terlambat ya. Jadi lama itu karena mereka memang serve-nya begitu. Dan lama itu kadang-kadang karena ya itu kita santai makan, keluar dulu sebentar, dia ngeliat gak ada orang, nggak ditaruh-taruh dia makannya sudah siap. Dan bule maunya makan sangat fresh ya. Buat orang bule itu makan itu harus fresh, jadi makanya dia masak, dia panggang, dia agak lama butuh apa penyajiannya ya. Makanya saya takut ya, kalau bule begini nih, kalau makan. Jadi kita punya makanan lokal hari ini siang sama besok juga harus ini on time ya. Kenapa? Kalau bule besok chef dia agak lama, kita punya private bus untuk di satu tempat besok yang di sore-sore jam 15.30 itu harus sudah ada di tempat ya. Jadi besok apa namanya, besok pagi keluar dari hotel itu jam 7.30, harus jam 7.30 ya. Restoran sudah buka jam 6.30. Bangun paginya besok agak pagi ya. Tadi semua ada wake up, ada bangun pagi nggak? Ada wake up call. Ada yang sampai 3 kali diketok kamar katanya. Ya, apa namanya, tadi pagi soal di kamar saya nggak ada wake up call. Jadi saya telepon ke hotel, saya bilang nggak ada wake up call ya, saya bilang gitu kan. Jadi apa namanya,
jam 7:05 tuh saya telepon, terus kayaknya dia langsung kerjain lagi, jadi mungkin ada double tadi pagi ya, ada wake up call ya. Oke, 3 kali ya. Oke, ini apa, Santo David, Katedral Santo David. Gerejanya di sini kecil-kecil aja begini ya. Ini apa, treasury itu apa bahasa Indonesianya? Bukan, treasury itu apa, kekayaan harta gitu. Jadi apa, buat aset ya, aset dari ini. Jadi kita udah masuk ke bagian kota Hobart nih. Ya, di sini ada 2 tempat. Kita akan pergi ke namanya City Hall. Nah, ini Town Hall nih, sebelah kanan. Town Hall itu jadi tempat pusat gubernurnya ada di situ. Ya, tapi ada satu lagi apa namanya, City Hall. City Hall-nya itu jadi ada Town Hall, ada City Hall kalau di Hobart. Ya, Town Hall itu buat si gubernur. Ya, kalau City Hall sebelah kiri nih. Nah, City Hall ini bukan ini ya, bukan buat gubernur, bukan buat apa, bukan. Ya, malah tempat konser di sini ya. Jadi ini City Hall ini pernah waktu tahun saya lupa tahun berapa, tahun 90-an ada kebakaran hutan ya, itu sempat parah di Hobart, orang semua mengungsi di situ, dikumpulinnya. Jadi semacam stadion kecil ya. Ini kotanya kecil ya. Nanti kita akan melihat jadi kita akan menuju ke apa namanya, National Park, Taman Nasional ya. Di sini pemandangan paling bagus, Pak. Jadi ada 4 tempat yang kita harus pergi ya. Yang satu, oh ya dibuka lagi bentar ya. Taman nasionalnya ini yang nomor 1 udah kalau baca di buku ya, ada Tasman Ark ya. Tasman Ark itu ini terbalik kayaknya tulisannya, yang di tengah-tengah blowhole itu adalah Tasman Ark ya. Yang di sebelah kanan yang ada cemprotan air itu adalah blowhole ya. Blowhole ini adalah sebuah gua ya. Guanya itu ada, jadi kayak semacam ada saluran, ujungnya di bawah laut ya. Begitu airnya ada ombak gitu ya, dia akan disalurkan menuju saluran tersebut, akan keluar ke atas ya. Jadi semacam geyser gitu. Tapi kalau geyser kan apa, tekanan udara panas. Kalau dia bukan panas, jadi ombak masuk ke lubang tersebut, dia naik ke atas ya, blowhole ya. Ada beberapa sih, Indonesia juga punya. Ada yang pernah pergi ke Uluwatu nggak? Uluwatu. Tapi kita punya ininya, airnya nggak tinggi. Kalau ini airnya tinggi ya, airnya cuma pendek kalau ini blowhole ya. Terus yang di tengah Tasman Ark itu kayak semacam gua ini yang di lubang ini tengah-tengah ya. Nanti kita pergi ke tessellated pavement ya. Tessellated pavement ini kayaknya buatan manusia, jadi jalanan yang kayak diubin-ubin ya. Itu bukan buatan manusia ya, itu adalah erosi air. Jadi erosi air di batuan, jadi bikin kayak batunya itu ada saluran apa, kayak semacam apa, ubin ya, kayak di keramik gitu, kayak di ubin ya. Nanti kita bisa lihat. Bagus sekali hari ini ya. Terus apa namanya, Devil's Kitchen itu, nah ini jembatan Tasman ya. Dari hotel kita kelihatan sih sebenarnya, dari hotel kita dari belakang ya. Dulu kalau mau sambungin dari sini ke pulau ini, nah itu apa namanya, harus muter. Kalau sekarang udah ada jembatan Tasman, airportnya ada di sebelah situ tuh, ingat saya, airport kita kemarin sebelah sana. Jadi mesti ngelewatin jembatan Tasman. Kita udah lewatin, cuman nggak di sebelah pinggir ininya kemarin. Ya, ada 4 jalur. Ya, ada 4 jalur. Wah, kita ngelewatin sekarang. Masuk. Ya, keren nggak Tasmania? Itu ada kapal pesiar tuh, sebelah kanan. Dari hotel kelihatan ya? Oh, mereknya apa tuh? Casio. Casio. Jepang juga Pak. Bukan itu, Awani Dream, bukan. Ya, nah terus nanti sore ya, kalau sudah selesai kita akan menuju ke daerah Port Arthur. Port Arthur ini cukup bersejarah buat orang Australia. Kenapa? Karena dia dulu merupakan tempat tinggal terbesar untuk para narapidana. Ya, jadi narapidana dulu tinggal di Australia. Dia dibuat pemukiman. Ini pemukiman kedua setelah Sydney. Ya, jadi Sydney dulu dibuat, kan datang dari Sydney. Dia udah buat pemukiman, terus Sydney udah terlalu banyak, pindahan ke Port Arthur. Ya, adanya di Pulau Tasmania. Suruh bangun Pulau Tasmania. Ya, jadi besok nanti sore kita lihat. Terus kesempatan bangunan itu bersejarah Pak sekarang. Ya, nanti apa namanya, Port Arthur kita nanti sore. Ya, ini apa seperti saya bilang kemarin, Hobart ini dia merupakan tempat ini ya, tempat apa namanya, dulu kalau mau ada lomba layar tiap tahun
ya itu keliling dunia. Rombongan kapal air itu Hobart salah satu kota yang dikunjungin. Ya jadi ini makanya kapal-kapal cruise itu cruise terminal hampir kalau lagi musim, terutama musim panas Desember, Januari itu banyak sekali yang datang kemari. Ya mau lihat apa? Mau lihat lavender. Kalau lagi musim panas nih di pegunungan itu di perkebunan kemarin yang tempat kita makan siang itu banyak lavender. Ya apa namanya bagus banget. Jadi kan satu bukit tuh warnanya ungu semua lavender. Thank you Bill. Oke, terus tadi ngomong soal ini, jadi bule itu on time ya, kayak gitu. Jadi dia punya apa namanya, dia punya sifat memang begitu. Ya makanya kenapa saya kadang-kadang suka kalau contoh nih porter yang bawain barang di hotel, ya. Buat bule itu, misalnya kita udah pesen nih jam 8 gitu porter gitu ya. Makanya saya kadang-kadang lebih nggak usah pakai porter deh, kita aja yang bawa sendiri. Ya kita cuma pergi 4-5 hari, koper nggak terlalu besar kan. Jadi kalau porter itu dia nggak ada siaran ulang, ya nggak ada siaran ulang kalau porter. Jadi kadang-kadang orang Asia tuh pagi-pagi misalnya udah jatuh jam 8 ya, keluarin bagasi kadang-kadang lewat sedikit lah jam 8 lewat 5 gitu ya. Itu porter udah lewat, dia nggak akan ambil lagi balik. Dia udah turun di bawah, dia diam aja. Kalau orang mungkin kalau ke Jepang ya, ke Korea ya, ke China gitu ya, Indonesia pun sama. Jadi kalau porter itu kadang-kadang begitu dia udah turun semua, dia lihat listnya, oh dari berapa kamar belum ada nih, dia keliling lagi sekali lagi. Kalau bule nggak mau, dia begitu udah turun di bawah